Salam, selamat pagi, bersama saya Pendeta Esentan. Hari ini saya mau bawa satu renungan dengan tema, apakah kita sudah di dalam Kristus? Sekali lagi, apakah kita sudah di dalam Kristus? Mari saudara, kita buka Alkitab. Kita lihat dari kitab Ibrani yang kelima ayat 12 sampai ke 13. Saya akan baca dan saudara juga baca di rumah. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan ajas-ajas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat ke-13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saudara, mari kita uraikan firman Tuhan ini. Orang yang masih memerlukan susu, tidak memahami ajaran kebenaran, ia adalah anak kecil. Kenapa Alkitab mengatakan ia adalah kecil? Karena orang yang tidak mau belajar kebenaran sangat sulit sekali ditegur. Boleh dikatakan dia tidak suka ditegur. Marilah saudara, harus siap ditegur, baru bisa dewasa rohani. Perkataan-perkataan yang sudah kita ucapkan salah, mari kita perbaiki. Sifat-sifat yang buruk, mari kita perbaiki. Cara pikir yang salah, mari kita perbaiki. Jangan tetap bersikap keras seperti batu. Saudara, kalau kita tidak mau diajarkan kebenaran firman, kita tidak bisa maju dalam rohani kita. Seperti saudara berjalan di tempat, yaitu treadmill. Kalau treadmill itu di tempat, kita mau lari dari 6, 7, 8, 9, tetap di tempat. Sehingga capek, kita berhenti sendiri. Kalau saudara paksa lari terus, maka saudara akan jatuh. Saudara, lihat kondisi sekarang ini. Apa yang saudara bisa lakukan dengan adanya PSBB ini? Saudara renungkan. Firman Tuhan mengajar kita, dengan kondisi sekarang ini, kita harus new creation. Apa artinya new creation? Perubahan hidup. Mau meninggalkan hidup lama. Mari kita baca firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, yang belum ada jadi ada. Apa maksud saya yang belum ada jadi ada? COVID-19 ini, dunia berubah. Tiba-tiba, tanpa kita tahu, tiba-tiba stop. Apa yang kita gerakkan dalam usaha kita, stop. Apa yang kita kerjakan, semua stop. Sekarang, saudara, harus ada perubahan hidup. Perubahan hidup kita harus di dalam Kristus. Karena setelah COVID-19 ini, banyak cara-cara hidup, cara kerja, cara bernegosiasi, cara bergereja, itu semua total berubah. Banyak hal-hal baru yang akan kita lihat. Karena itulah Kristus akan memimpin saudara semuanya. Saudara, apa artinya ciptaan baru, Pak Pendeta? Saya akan jelaskan ciptaan baru. Pertama, Kristus hidup dalam saudara. Di dalam Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan hidup di dalam aku. Yang kedua, mencari perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1-3.
Yang ketiga, tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Jaga hati, jauhilah perbuatan-perbuatan daging. Yang dikatakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yaitu apa? Jauhilah percaburan, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, iri hati, dan sebagainya. Yang keempat, hidup sebagai anak terang. Dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saudara, apakah saudara sekarang ini sudahkah di dalam Kristus? Renungkan saudara sendiri. Jika belum, berubahlah sekarang. Hidup dengan perubahan baru. Saya mau doa untuk saudara semuanya pada hari ini. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau hidup dan terus berkarya di dunia, serta di dalam hidupku. Tolonglah aku ini Tuhan Yesus, agar hari demi hari kami hidup semakin menyerupai Engkau. Sementara aku ini mau meninggalkan semua kehidupanku yang dahulu. Buatlah aku dapat perubahan hidup, siap diajari, siap ditegur dengan makanan keras. Kalau aku salah, Tuhan tegurlah aku. Dan aku mau siap berubah untuk menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, Roh Kudus pimpin semua umat-Mu, Roh Kudus pimpin saudara-saudara. Kami percaya semua dalam tangan kuasa dan dalam kedaulatan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama saya Pendeta Esentan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.